Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Wang Sajaya, seorang guru di alma mater tercinta. Hari ini saya akan memberikan sebuah tips tentang bagaimana caranya masuk ke perguruan tinggi yang saya sebutkan sebagai kiat lulus seleksi PTN bagian kedua. Pada bagian ini saya akan menjelaskan bahwa tanpa bimbel bisa kok, kenapa tidak gitu. Jadi kendalanya adalah banyak siswa yang bukan karena masalah biaya, tapi karena masalah waktu atau sebenarnya dia sudah ikut bimbel tapi perlu penguatan tambahan sehingga bisa lebih baik dari teman-temannya di satu bimbel. Pola pikirnya begini. Ketika ikut suatu bimbel pasti punya program yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi siswa, satu, yang kedua meningkatkan daya juang siswa, yang ketiga meningkatkan rasa kepercayaan diri. Tiga hal ini itu diberikan di bimbel. Pada bagian ini saya hanya akan menjelaskan bagaimana caranya melebihi dari ekspektasi sebuah bimbel. Kalau seorang siswa hanya belajar di bimbel terus dia tidak menambahkan di rumah, maka sebenarnya kemampuan dia sama dengan sekian banyak siswa di bimbingan belajar. Padahal bimbingan belajar tidak murah, bimbingan belajar juga butuh waktu, bimbingan belajar juga butuh kesehatan, karena masuk bimbel tapi sakit juga nggak masalah. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan ada satu tambahan yang harus dilakukan oleh para siswa agar dia bisa meningkat hasilnya baik secara kognitif maupun nilai tryout, sehingga kepercayaan diri seorang siswa akan bertambah. Karena jujur buat saya, kepercayaan siswa lah sebenarnya yang membuat sebuah ujian, apapun ujiannya, itu menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Persiapan SBMPTN, bisa apapun, gimana caranya mengakali ya, mengkiatkan kita bisa latihan tanpa bimbel. Artinya kalau ada bimbel kita juga bisa tambahan dengan posisi ini. Ini saya ambil dari youthmanual.com, sebuah situs yang memberikan banyak hal tentang kiat-kiat perguruan tinggi dan belajar ya. Judulnya adalah persiapan SBMPTN, tips latihan soal mandiri tanpa bimbel. Hal ini cocok dilakukan untuk kamu yang satu, butuh belajar intensif tapi lebih memilih untuk nggak ikut bimbel. Ambil gap year tapi sulit bagi waktu antara kursus magang, kerja, berorganisasi dengan persiapan SBMPTN. Karena jelas SBMPTN atau UTBK itu boleh diikuti oleh tiga angkatan. Jadi Anda yang sudah bekerja ataupun sudah kuliah tapi di jurusan yang belum sesuai dengan keinginan, itu bisa ikut lagi. Yang ketiga adalah ikut SBMPTN di jurusan IPC tapi nggak tahu harus mulai belajar di mana. Karena yang campuran itu biasanya anak IPA yang selama belajar 3 tahun tiba-tiba kehilangan momen. Dia jadi nggak ingin di IPA karena terbayang selama di SMA tugasnya banyak, harus masuk laboratorium, hitung-hitungan angka dan sebagainya. Dia mau pindah ke akuntansi. Nah, ini menjadi penting karena tutorial yang saya berikan hari ini itu merancang langsung kepada tindakan yang harus dipersiapkan ya. Yang harus dipersiapkan atau kamu lakukan adalah yang pertama, buat daftar isi berdasarkan bab dalam buku pelajaran. Jadi ambil sebuah buku, tuliskan daftar isi kelas 10, kelas 11, kelas 12. Tapi ingat, setelah membaca aturan main yang di UTBK, tentunya tahu materi yang akan diujikan apa. Jadi saya ulangi, begitu menulis kelas dan sebagainya, maka hanya menuliskan menuliskan mata pelajaran dengan bab yang dibutuhkan untuk UTBK. Kalau IPA kan ada matematika, ya kan? Ada yang fisika, kimia, biologi dan sebagainya. Nah, itu yang dicatat saja, yang dibuat daftar isi. Kelas 1 materinya apa, kelas 2 materinya apa, kelas 3 materinya apa.
Lanjut, setelah Anda tuliskan daftar isinya berdasarkan bab dalam buku pelajaran, maka berikutnya adalah Anda harus menggunting buku tersebut. Jadi buku folio yang besar ini, buku folio yang besar yang mungkin selalu dipakai untuk buku administrasi atau agenda besar, itu dipotong-potong. Zaman kita dulu, zaman bapak ibu guru kamu juga dulu malas bawa buku banyak, maka bukunya digunting bagian atas untuk mendapatkan bagian-bagian utama. Jadi yang pertama ini yang mungkin fisika dulu, matematika dulu, fisika, kimia, biologi dan sebagainya. Ini dibuat labeling mata pelajaran. Nanti ini bagian yang akan kita isikan. Kalau memang kamu mau pakainya satu buku satu mapel, ini bisa menjadi bab 1, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan sebagainya. Saya ulangi, bisa menggunakan dua pola. Apakah satu buku yang tebal itu isinya mapel-mapel yang diujikan pada SBMPTN, atau bisa juga satu buku satu mapel. Terserah yang paling enak mana. Tapi saya berpikir karena nanti ini buku akan tebal sekali, saya ulangin, akan tebal sekali, sebaiknya satu buku satu mapel. Jadi bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Setelah digunting per bagian, usahakan sama ya, jadi tebalnya sama sehingga nanti tidak ada bagian yang terlalu tipis atau terlalu tebal. Berikutnya adalah bagian yang kedua dari kerjaan kamu atau bagian ketiga pada caption ini adalah fotokopi semua kumpulan kajian soal. Kalau emang itu bentuknya buku, maka kamu fotokopi. Saran saya sih di-scan saja, di-scan, nanti di-print. Kenapa? Karena nanti ini buku akan dipotong-potong. Saya ulangi, bukunya akan dipotong-potong. Kenapa? Dalam satu buku UTBK itu soalnya nggak berurut sesuai dengan mata pelajaran ataupun sesuai dengan bab. Kalaupun dia sesuai dengan mata pelajaran, babnya beda-beda. Saya ulangi, buku atau dari buku yang sudah di-scan atau menggunakan internet, mengambil kumpulan soal, print, ya, tapi yang aslinya jangan diganggu. Yang asli itu buat pegangan kalau tiba-tiba nanti harus berlatih lagi di buku yang di lembar yang aslinya. Selanjutnya adalah ini bagian yang atraktif sekali, karena saya minta tiap soal itu dipotong-potong, digunting. Ya, berdasarkan bab mata pelajaran. Saran saya sih kalau memang bukunya tebal, per bagian aja, misalnya tryout 1, 2, tryout 3. Nah, tryout 1 dikerjakan dulu potong-potong, ya, berdasarkan kelompokan. Setelah itu berdasarkan mata pelajaran, boleh jadi juga berdasarkan babnya. Jadi kalau seandainya nanti Anda menggunakan pola satu buku banyak mata pelajaran, ringkas, tapi nanti akan bermasalah di ujungnya. Tapi kalau Anda mau sedikit capai, ya satu buku satu mata pelajaran dengan sekian bab. Setelah itu sebelum kalian lakukan apapun, setiap buku, setiap halaman filenya diberikan menjadi dua bagian, diberi batas menjadi dua bagian. Bagiannya menjadi penting karena nanti ada bagian buat menempel soal dan bagian untuk mengerjakan soal. Saya ulangi, di setiap halaman itu akan terdiri dua bagian, yaitu bagian kiri, bagian kanan. Gunanya adalah bagian sebelah kiri itu untuk tempelan soal berdasarkan babnya, berdasarkan kelasnya. Sebelah kanannya adalah bagian untuk mengerjakan. Setelah itu tempelkan soal di bagian kiri halaman buku. Catatan, untuk soal berbasis hitungan seperti matematika, berikan jarak yang agak lebar untuk masing-masing soal agar kamu bisa coret-coret dengan lebih luasa. Saya ulangi, untuk yang berbasis hitungan, matematika, fisika, itu atau kimia itu dibuat agak berjarak. Tapi untuk yang biologi kan hitungannya nggak banyak, hanya nanti di penghitungan genetika parental itu baru ada F1, F2 dan sebagainya, atau menghitung darah ya. Nggak masalah, yang penting intinya begini, jarak satu dan kedua, antara soal satu soal kedua dibuat jarak saja. Biasanya saya mainnya itu sekitar 10 baris dan sebagainya. Jadi kira-kira ada 3 atau 4 soal. Berikutnya adalah gunakan bagian kosong di sebelah kanan untuk menulis rangkuman materi yang termuat dalam kumpulan soal. Jadi intinya begini, bisa juga nanti digunakan kalau memang itu soal susah, maka saran saya di tiap soal itu dibuat
rangkumannya. Jadi kerjakan atau dibalik, lihat soal itu sambil menunggu pikirannya cunang, tulis aja yang kamu ketahui dulu sebagai rangkuman. Ini apa sih, baru mengerjakan soalnya. Saya berharap keluarkan itu dulu. Kenapa? Biasanya sebelum panas itu keluar dulu pikirannya, baru mengerjakan. Tapi ingat, satu soal, satu pengerjaan. Jangan soal satu rangkuman, soal dua rangkuman, soal tiga rangkuman. Saya nggak ingin itu. Selesaikan dulu satu soal, kasih rangkuman, kasih ringkasan, kasih penjelasan yang kamu ketahui. Setelah itu kerjakan, berurut, ya. Sebaiknya sih setelah buku ini semua satu tryout selesai ya, tempelkan, keringkan, besok baru dikerjakan. Besok lagi tempelkan, kerjakan. Intinya sih tidak ingin semuanya kamu tempelkan dulu, akhirnya justru kebanyakan ke administratif. Malah saya inginnya setelah kering kerjakan, bersemangat, tempel lagi soal yang berikutnya, bersemangat, tempel lagi, kan seperti itu. Beri highlighter di setiap poin bahasa yang termuat dalam kumpulan soal tentu. Gunakan warna highlighter yang berbeda setiap nomor soal agar poin bahasa tidak saling tertukar. Ini penting, highlighter itu untuk mempercepat bagian-bagian pentingnya. Jadi kalau ada rangkuman, poin utamanya apa sih? Seperti mitokondria itu kan fungsinya apa, badan Golgi fungsinya apa, bagian itu aja yang di highlight. Kalau F sama dengan M kali A atau V sama dengan akar 2GH, nah itu aja di highlight kan. Karena biasanya tetap kalaupun kita sudah paham, tetap harus hafal juga, karena soal-soal di ujian perguruan tinggi bukan soal yang sekolah SMA yang memasukkan data keluar jawabannya, kadang-kadang diubah polanya, disuruh mencari tinggi lubang dari bawah sampai ke atas, lubang pancurannya, kan itu beda-beda. Artinya memang sudah merupakan aplikasi. Saran saya, highlighter ini penting ya, highlighter ini penting agar begitu buka ketemu dengan apa yang kita butuhkan. Nah, setelah semua kalau saya maunya setiap bab, tapi kalau di Yud Manual ini maunya setelah semua bab baru dikerjakan. Saya tidak ingin. Kenapa? Karena akan lama sekali waktunya kamu menempel-nempel itu buang waktu. Saran saya sih tadi fotokopi, di print, potong, tempel, keringkan, besok sudah kering kerjakan. Tapi pada saat itu coba dibuat highlighternya. Ini akan lebih berhasil. Kenapa? Karena kita ngeliat soalnya per parsial, tapi kalau sudah ngeliat tumpukan buku tebal soal, itu banyak anak yang emoh, terganggu buka soal halaman belakang. Saya berkeinginan kenapa pakainya per bab, agar satu bab selesai, bab berikutnya baru berjalan setelah itu. Tipsnya adalah lakukan pembahasan latihan soal dengan sesama pejuang SBMPTN agar saling berbagi. Jadi kalau dalam satu kelas ada anak-anak yang semodel ini, saran saya kerjakan dulu. Setelah mengerjakan saling bertukar. Bertukar apa? Bukan hanya bertukar jawaban, tapi bertukar kenapa jawabannya itu, dia pakai jalannya model apa. Kan kalau di bimbingan belajar diajarkan tuh cara menjawab soal, mau jalan tikus, jalan belakang, jalan nggak jelas, cara nembak dan sebagainya. Berikutnya lah, kalau ada soal-soal yang ternyata sudah dicari masih beda nih antara teman satu, teman dua, tanyakan ke guru. Guru yang baik harus memberi jawaban, karena ini pertanyaan bagian dari masa depan Ananda. Ketika gurunya mengatakan baca aja sendiri, kan di buku ada, maka sebenarnya kita telah mematikan harapan mereka. Kalaupun gurunya nggak ngerti, ya minimal menjelaskan bahwa soal ini maksudnya ini, Bapak belum cari ini, nanti Bapak cari dulu. Anak akan respect kok ya. Tapi memang saya berharap sih di pola-pola yang sekarang, guru memang harus juga membaca soal SBMPTN, guru juga bisa mengerjakan soal Olimpiade Sains. Kenapa? Itu bagian dari pembelajaran kita, bahwa guru adalah gudang segalanya. Saya tidak ingin ada kalimat saya masuk perguruan tinggi karena bimbingan. Sebenarnya saya nggak pas. Tetap guru yang menanamkan. Oleh karenanya, mari para guru hebat Indonesia, mari para guru hebat cerdas, kita ingin memajukan anak bangsa, kita ingin berikan mereka kesempatan dapat kuliah di perguruan tinggi yang terbaik.
ini hanyalah salah satu cara. Kalau ada Bapak Ibu yang berkenan, silakan di-share, di-like, dikomenkan kurangnya apa. Tapi kalau kurang berkenan ya pendamkan saja, minimal buat diri sendiri. Saya berharap ini bisa diberikan kepada para siswa, sehingga makin banyak siswa kita yang punya kesempatan untuk berkuliah di perguruan tinggi negeri. Demikian dari saya Wang saja ya. Saya di SMA 8 Jakarta. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.